Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film fiksi ilmiah dari seri Fringe season 4 berjudul Force Perspective. Film dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Emily Malum yang sedang menggambar di seberang jalan Boston. Dia tiba-tiba pusing dan langsung menggambar sketsa orang tak dikenal di buku sketsanya. Setelah dia selesai menggambar, dia mengejar pria yang sedang berjalan di seberang jalan dengan rekan kerjanya dan menyerahkan gambar itu kepadanya. Mereka berjalan melewati lokasi konstruksi di mana balok baja jatuh dari derek dan menusuk dadanya. Wanita itu membuka sketsa dari Emily dan sangat terkejut karena entah bagaimana secara akurat memprediksi kematian pria itu. Salah satu petugas, Lincoln, menelepon detektif Olivia dan memberitahu dia tentang insiden tersebut. Kemudian dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua pengawasan dari daerah tersebut untuk mengidentifikasi gadis itu. Sementara itu, Olivia pulang ke rumah dan ternyata ayahnya, Jim Malum, menyadari kemampuannya yang berbakat dan telah memindahkan keluarganya ke seluruh negeri untuk merahasiakan dari publik. Keesokan harinya, Lincoln berhasil mengidentifikasi gadis itu dan melacak pergerakannya. Tetapi entah bagaimana masih tidak dapat mengetahui di mana dia tinggal. Kembali ke Emily yang sedang naik bis ketika dia tiba-tiba mendapat penglihatan lagi dan membuat sketsa salah satu penumpang. Berharap dia bisa memberikan sketsa itu kepadanya sebagai peringatan. Tetapi pria itu menghilang dari pandangannya setelah pergi dari pintu ke pintu. Petugas akhirnya tiba di rumah Jim Malum dan menunjukkan foto Emily. Tetapi Jim dan anggota keluarga lainnya berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa mereka tidak mengenalnya. Tepat setelah petugas meninggalkan gedung, mereka secara kebetulan bertemu Emily di jalan dan mulai mengajukan pertanyaan tentang kemampuannya untuk memprediksi kematian seseorang. Tetapi ayahnya yang marah berlari keluar dari gedung dan menyeret Emily menjauh dari mereka. Jim mengungkapkan bahwa mereka hidup sebagai pengembara untuk menghindari perusahaan bernama Massive Dynamics yang mencoba menculik putrinya untuk mempelajari kemampuannya. Olivia memberikan kartu namanya kepada Jim, menawarkan untuk membantu mereka jika perusahaan mengancam mereka lagi. Setelah itu, Olivia menghadap ke direktur eksekutif Massive Dynamics yang bernama Nina Sharp dan menanyainya tentang Emily. Dia mengakui bahwa perusahaan telah menaruh minat yang besar padanya. Beberapa saat kemudian, agen tersebut menerima telepon dari Emily yang ingin bertemu langsung dengannya. Olivia menemukan Emily di tepi danau terdekat tempat gadis berbakat itu menunjukkan sketsa yang dia buat di bis sebelumnya. Sketsa tersebut memvisualisasikan tumpukan mayat dan puing-puing bangunan di sekitar mayat. Olivia membawa gadis itu ke lab tempat Emily mengungkapkan kemampuannya. Dia mendapatkan penglihatan, tepatnya gambar kematian seseorang di benaknya ketika dia melihat orang terdekatnya yang akan mati. Dia juga mengatakan bahwa dia selalu berusaha untuk mencegah insiden itu terjadi, tetapi visinya selalu menjadi kenyataan. Dia juga takut pembantaian itu akan terjadi. Agen segera berusaha mengidentifikasi pria di dalam bis, yang ternyata itu adalah Albert Duncan. Olivia juga mengundang Jim untuk datang ke lab untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang insiden dalam sketsa. Lincoln menyarankan Walter untuk menghipnotis Emily agar dia dapat mengingat kembali penglihatan itu dalam benaknya. Emily dibawa kembali ke bis. Dia berjalan keluar dari bis dan ketakutan ketika dia bertemu dengan banyak orang yang membeku dalam waktu yang mencoba melarikan diri dari ledakan. Sayangnya, beberapa di antaranya sudah mati seperti yang digambarkan dalam sketsa. Saat berjalan melewati itu semua, dia menemukan tanda dan memberitahu semua orang di lab. Dia juga berhasil menemukan mayat Duncan yang memegang detonator. Salah satu dari mereka juga mengenal
mengenali tanda tersebut dan memberitahu Olivia bahwa insiden itu akan terjadi di gedung pengadilan. Setelah itu, Jim dan Emily kembali ke rumah di mana sang ayah melihat mobil van hitam yang sama yang dia lihat di rumah sebelumnya dan memberitahu putrinya untuk mengemasi tasnya. Menyadari bahwa Duncan akan meledakkan gedung pengadilan, regu penjinak bom segera dikerahkan. Sementara itu, Duncan hadir di gedung pengadilan dan menuntut untuk bertemu dengan Hakim O'Malley. Saat semua orang dievakuasi, regu penjinak bom menemukan satu set bom di tempat parkiran. Namun, mereka akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk melucuti bom, sehingga Peter mendapat ide untuk memblokir frekuensi radio tertentu yang akan mencegah detonator bekerja. Kembali ke Duncan, ia akhirnya bertemu dengan hakim yang memutuskan melawan Duncan dalam kasus hak asuh anak dan menuduhnya telah menghancurkan hidupnya. Dia pun lalu menekan detonator, tetapi tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian FBI, termasuk Olivia, tiba dan mengepung Duncan. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki bom cadangan yang dibungkus di tubuhnya. Tetapi Olivia berhasil menenangkannya dan Duncan akhirnya membatalkan niatnya untuk meledakkan dirinya. Duncan kemudian ditangkap dan semua orang aman. Kembali ke rumah, Emily menghilang dan Jim mengira dia telah diculik. Namun, petugas mengonfirmasi bahwa mobil van hitam hanyalah mobil van cuci kering. Akhirnya Olivia dan Lincoln menemukan gadis itu di tepi danau, tempat Emily duduk dalam cuaca dingin. Olivia memperhatikan sketsa di samping Emily, menunjukkan Emily dengan ayahnya duduk di bangku yang sama. Pada saat yang sama, Jim datang dan duduk di samping putrinya dengan Olivia mengawasi mereka. Seperti yang digambarkan, sang ayah lalu memeluk Emily saat dia meninggal karena stroke akibat aktivitas listrik yang berlebihan di otaknya. Dan jangan lupa di-subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.